Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty ketemu dengan aktivis 98. Beliau akrab disebut dengan Wuri Baret. Kali ini Liberty akan menerima oleh-oleh kegiatan Wuri Baret dari Jakarta. Beberapa hari yang lalu kan Mbak Wuri ada acara di Jakarta dengan mak-mak Ya, yang berkaitan dengan Silvester. Nah, itu ceritanya gimana, Pak? ya. Kita tuh sebetulnya sebagai mak-mak pergerakan lintas provinsi, Pak, kemarin itu. Mak-mak pergerakan lintas provinsi, kita mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwasanya dalam kegiatan kemarin itu kita itu meminta atau meyakinkan dari pihak Kejari. Kan kemarin perjalanan ke Solo, ke Jakarta itu acaranya sebetulnya audiensi di Kejari. Ingin menyatakan atau melihat, meyakinkan apa betul Silvester Matutina itu memang sudah dieksekusi dari Kejari, karena sudah ingkrah dari tahun 19, Pak, atas putusan MA nomor 287 garing PID garing 2019 dengan hukuman 1,5 tahun. Seharusnya itu kan sudah wajib bagi pihak Kejari itu mengeksekusi. Untuk meyakinkan itu ternyata beda apa yang telah disampaikan Kejari kepada rakyat ataupun dipubliskan untuk rakyat Indonesia. Itu ternyata beda. Mbak Wuri, itu kan kejadiannya 2017, inkrah, selesai putusan 2019, yang pada saat itu Pak Jokowi masih berkuasa. Ya. Lah, menurut Mbak Wuri Baret, kenapa kok Silvester ini nggak masuk tahanan? Adakah kaitannya dengan Jokowi? Tentunya mesti ada, karena orang besar di belakang atau di balik apa istilahnya kegiatan ataupun aktivitas mobilitas Silvester Matutina ini atau biasa dipanggil si Plester, itu mesti ada, yakin mesti ada, karena sampai 6 tahun ya, dari tahun 19 sampai tahun 2025 ini ternyata tidak kunjung dieksekusi. Lah kita kan sebagai mak-mak pergerakan lintas provinsi juga harus menuntut, karena kebanyakan mereka itu ataupun saya boleh katakan itu Silvester itu kan termul ya, ternaknya Mulyono. Nah, itu otomatis ada itu backingan yang kuat orang besar di balik itu semua. Lah, sekarang kan Pak Jokowi sudah lengser, udah nggak jadi presiden lagi. Lah, menurut sampean gimana ini? Perlu nggak si Plester ini segera ditindaklanjuti untuk masuk tahanan? Tentunya harus lah, Pak. Karena apa? Mereka itu selalu ngancam-ngancam teman-teman pergerakan satu frekuensi yang berjuang justru untuk mempertahankan NKRI ini. Silvester banyak sekali mengancam-ancam teman-teman seperti yang sudah dikriminalisasikan, ataupun teman-teman Pak Roy CS itu juga diancam-ancam, mau dipenjarakan lah, inilah dan itulah. Banyak sekali teman-teman yang sudah dipersekusi, seperti Pak Otok itu kan juga dipersekusi waktu kejadian di Solo. Lah, dianya sendiri Silvester ini malah justru dia ingkrah dengan vonis 1,5 tahun. Itu layak itu dan harus dipenjarakan. Karena apa? Mak-mak yang kemarin sebetulnya audiensi di Kejari itu merasa kecewa. Kenapa yang sudah seharusnya Kejari ini mengangkat kasusnya atau segera mengeksekusi si Silvester ini, ternyata kenapa harus diambil alih ataupun dilimpahkan, bahasa saya dilimpahkan ke Kejagung. Ini ada apa dalam tanda kutip? Begitu kuatnya orang-orang termul ini, di belakangnya ada orang besar, itu sangat-sangat ini harus segera
apa istilahnya bahasa saya harus segera dituntut ataupun kita harus tetap berjuang mempertahankan teman-teman yang sedang dalam proses penyidikan ini jangan sampai terkriminalisasikan karena akibat ulah dari Sylvester dan di belakangnya ada orang besar tersebut, Pak. Orang besar itu siapa, Mbak? Banyak sekali ya, dan orang besar itu seperti yang pada dasarnya kita lihat ya, di Indonesia ini siapa kalau enggak mantan presiden ke-7, siapa lagi, dan di belakangnya itu masih ada lagi rentetan-rentetan, Pak, rentetan-rentetan beliau yang ada di belakangnya Sylvester ini selain mantan presiden ke-7, dan di belakangnya masih ada yang orang kuat lagi, orang besar lagi, seperti itu. Dananya dan uangnya tak berseri besar sekali, makanya banyak termul-termul ini yang apa istilahnya saya boleh bilang penjilat yang luar biasa mengharap apa istilahnya untuk biaya kehidupan mereka itu sampai mau sebagai penjilatnya orang-orang yang mempunyai kepentingan ini, Pak. Jadi, Mbak Wuri kemarin itu katanya lintas provinsi, ibu-ibu lintas provinsi, berarti itu seluruh Indonesia ada setidaknya 34 provinsi. Iya. Terus mereka tuh berangkatnya dari daerahnya masing-masing, dari provinsinya masing-masing, itu uangnya dari siapa? Ya uangnya kan kita mandiri, Pak. Pernah saya katakan, pernah saya sampaikan bahwa kita itu mandiri dan uangnya juga uang dari diri kita sendiri, tidak ada yang mendanai karena apa itu kewajiban kami sebagai mak-mak pergerakan lintas provinsi bahwa itu menjadi kewajiban sebagai anak bangsa ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di Indonesia selama ini, dan kebetulan saya dapat tanggung jawab juga sebagai membantu teman-teman yang di pusat sebagai koordinator mak-mak pergerakan lintas provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, juga Jawa Barat, dan kemarin ada yang dari Sumatera, terus dari DKI sendiri juga sudah ada, dari Lampung, dari manapun, Bogor, Bandung dan sebagainya ada semua, dan melakukan kegiatan yang sebetulnya audiensi ternyata terjadi menjadi aksi demo kemarin itu, Pak. Ya, artinya mereka itu tidak dapat dana dari manapun melainkan dana pribadi ya untuk datang ke Jakarta ya. Iya, karena bagi kami rezeki minallah, sudah ada yang mengatur dan sudah insya Allah akan memberikan rezeki itu dari arah pintu yang tidak disangka-sangka, dan karena hal tersebut sebagai ibadah kita, sebagai ibadah kami untuk mewujudkan, untuk menjaga bangsa Indonesia ini dari kegaduhan, dari orang-orang yang mempunyai kepentingan tentunya yang merusak NKRI selama ini, Pak. Berarti selama ini kegiatan sampean ke berbagai daerah itu sampean dari Solo. Iya. Nah, kegiatan ke berbagai daerah itu benar-benar murni biaya sendiri, karena selama ini banyak yang menuduh bahwa sampean itu gerakannya dibayar. Tidak ada yang dibayar sedikit pun, 1% pun tidak ada. Kita tetap mandiri dari uang kita sendiri semata-mata untuk ibadah, dan rezeki minallah sudah ada yang ngatur. Kalaupun mereka yang ada di luaran sana ataupun termul atau ternak Mulyono yang dalam tanda kutip itu sebagai penjilat, itu sudah terbiasa makannya uang dari hal-hal seperti itu, dapat bantuan, dapat dana dari orang besar. Kalau kita mandiri karena kita kewajiban sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa tentunya ikut bertanggung jawab. Gini Mbak Wuri,
sampean kan dikenal sebagai koordinator ya, korlap emak-emak yang kemarin ke Jakarta itu ya. Lah, kesan sampean terhadap insiden kemarin itu apa? Yang sampean ke Jakarta bareng emak-emak seluruh daerah tuh kesan sampean apa? Kesan saya bahwasanya yang kemarin terjadi itu kan mama merasa kecewa dan menyesalkan atas apa yang sudah dilakukan atau tindakan dari Kejari itu. Kita tuh merasa menjadi tidak adil bagi kita. Teman saya, teman kita yang ada di Lampung yang namanya Bu Mary itu sudah dikriminalisasikan selama 4 bulan menjadi tahanan politik dan alhamdulillah sekarang sudah keluar. Sedangkan Sylvester Matutina dengan ingkrah vonis 1,5 tahun selama ini belum diapa-apakan, justru malah dia masih melenggang di luaran sana, masih berkoar-koar dan bahkan menjabat sebagai komisaris BUMN, dan itu sangat menyakitkan bagi kita. Keadilan hukum sekarang itu di mana? Apakah sudah dibeli? Seperti itu, apa sudah dibeli? Dan kita, teman-teman kita, satu pergerakan, satu frekuensi sudah dikriminalisasikan. Ini ketidakadilan ini yang luar biasa, istilahnya nggak adil bagi kita rakyat Indonesia. Artinya bahwa hukum di Indonesia itu sudah bisa dibeli, seperti itu Pak. Itu kesan sampean. Ya. Nah kalau pesan sampean terhadap emak-emak yang kemarin ikut ke Jakarta tuh pesan sampean apa? Ya, pesannya untuk teman-teman satu pergerakan, satu perjuangan, satu frekuensi, semua aktivis pergerakan lintas provinsi, terutama emak-emaknya, ayo kita tetap mempersatukan dengan kompak bahwasanya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, sedang gelap. Untuk teman-teman yang sebagai lintas provinsi, kita menyatukan visi dan misi dan kompak sehingga selama ini dari luaran banyak guncingan atau goncangan apapun yang ada di Indonesia, kita tetap maju bersatu untuk menegakkan keadilan atas NKRI yang sedang tidak baik-baik saja. Kita kompak, kita bergerak bareng bersama, kita istilahnya berjuang dengan setetes darah pengorbanan kita tetap harus bergerak, harus tetap berjuang membersamai teman-teman yang ada perjuangan yang ada di pusat. Salah satu inti dan maksud tujuan kemarin tuh menjadikan Sylvester harus masuk tahanan gitu ya? Ya, intinya harus seperti itu. Dia harus merasakan di atas yang sudah dia lakukan, harus merasakan harus merasakan tahanan seperti teman-teman kami yang sudah merasakan tahanan dikriminalisasikan, seperti Bambang Tri, teman yang masih terus Bambang Tri, Gus Nur yang sudah ditahan sampai sekarang. Bambang Tri belum keluar juga sampai sekarang. Harus bisa merasakan hal yang pedih yang sudah mereka lakukan. Ya, terima kasih Mbak Wuri. Demikian wawancara Liberty dengan Wuri Baret, aktivis 98 dari kota Solo. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.